Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara lingkungan dan kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan dengan tujuan untuk meningkatkan faktor lingkungan yang menguntungkan atau mengendalikan faktor yang merugikan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan. 1. Faktor lingkungan. Lingkungan yang bersih berperan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. 2. Faktor perilaku atau pola hidup. Dengan pola hidup yang bersih dan sehat dapat meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. 3. Faktor pelayanan kesehatan. Dengan pelayanan kesehatan yang memadai akan memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 4. Faktor keturunan. Kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan dengan penyakit yang dituturkan dari anggota keluarga. Lingkungan sangat luas cakupannya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar. Lingkungan diklasifikasikan menurut kebutuhan. 1. Lingkungan biotis dan abiotis. 2. Lingkungan alamiah dan buatan. 3. Lingkungan parental dan postnatal. 4. Lingkungan biosfer dan psikososial. 5. Lingkungan air, udara, tanah. Dan 6. Lingkungan biologi atau biosfer. 1. Lingkungan biotis dan abiotis adalah merupakan lingkungan yang setiap komponennya merupakan benda hidup, sedangkan abiotis adalah lingkungan yang komponennya tidak bernyawa atau mati. 2. Lingkungan alamiah adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah dari alam tanpa sentuhan atau campur tangan manusia, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk atas campur tangan manusia. 3. Lingkungan prenatal merupakan lingkungan manusia sebelum lahir ataupun lingkungan embrio atau janin yang ada dalam kandungan ibu, sedangkan lingkungan postnatal merupakan masa nifas yang dimulai sejak bayi dilahirkan hingga keadaan kandungan kembali seperti saat belum hamil. 4. Lingkungan biosfer adalah lingkungan yang menyatukan seluruh makhluk hidup dengan beserta hubungan antar mereka, sedangkan lingkungan psikososial adalah lingkungan yang berkenan dengan nilai, sikap, dan pandangan antara kebudayaan. 5. Lingkungan air, udara, dan tanah. Lingkungan air adalah segala komponen yang ada di air, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Lingkungan di udara adalah lingkungan di mana di dalamnya terhadap makhluk hidup yang beraktivitas di udara, sedangkan lingkungan tanah adalah lingkungan yang segala komponennya ada di tanah seperti makhluk hidup berupa cacing tanah. 6. Lingkungan biologi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, dan tumbuhan. Konsep manajemen ekosistem mengelola keseluruhan landscape, daerah aliran sungai, dan wilayah lain dalam batasan atau skala ekologis, memperhatikan kebutuhan manusia, meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memelihara diversitas biologis, memberdayakan kelembagaan yang telah ada, mengintegrasikan ilmu dengan manajemen, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memangku kepentingan, sehingga keputusan kolektif dapat diambil dengan baik dan manajemen dapat diadaptasikan terhadap hasil penelitian, eksperimentasi, dan pemantauan. Tujuan pengelolaan ekosistem. 1. Memelihara populasi in situ dalam area yang terlindungi. Terdapat semua representasi ekosistem dengan variasi alaminya. Melindungi semua siklus nutrien, hidrologi, dan suksesi alami guna menciptakan lingkungan ekosistem yang seimbang dan ekosistem yang terjaga. Mengolahnya dalam jangka waktu yang cukup lama agar dapat mendukung evolusi potensial dari spesies dan ekosistem yang ada agar segala komponen yang ada dalam ekosistem tetap terjaga dan lestari. Memberi akomodasi kepada manusia untuk penggunaan lahan dalam kendala yang ada karena dengan adanya pengelolaan atau
penggunaan lahan oleh manusia dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ekosistem baru melalui lahan dan mendapatkan hasil dari apa yang ada dalam ekosistem tersebut. Di ruangan sekitar atau kita sebut sebagai sosiosfer adalah hubungan yang tercipta sebagai akibat dari interaksi antara manusia secara rasional yang memungkinkan tersalurkannya budaya dari satu orang ke orang lain atau interaksi antara satu generasi ke generasi berikutnya. Lingkungan sosial erat kaitannya dengan perilaku manusia pada umumnya. Proses yang terjadi pada perilaku disebabkan oleh kesadaran akan kebutuhan terhadap kesehatan yang terstimulasi sehingga timbul dorongan atau motif untuk berubah, sehingga perlu dorongan untuk merubah perilaku. Ilmu kesehatan lingkungan didukung oleh ekologi ekosistem, pencemaran lingkungan, AMDAL, dan dasar pengelolaan lingkungan. 1. Ekologi adalah ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. 2. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 3. Pencemaran lingkungan adalah masuknya suatu zat energi atau komponen lain ke suatu ekosistem yang dapat membahayakan atau bahkan merusak ekosistem tersebut. 4. Analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dalam analisis dampak lingkungan. Dasar pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup yang bertujuan mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Tingkat sejarah alamiah suatu penyakit atau natural history of diseases. 1. Tingkat kepekaan atau stage of 1. Tingkat kepekaan atau stage of susceptibility. 2. Tingkat sebelum sakit stage of pre-symptomatic disease. 3. Tingkat sakit secara klinis atau stage of clinical disease. 4. Tingkat kecacatan stage of disability. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.